Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah untuk hari ini, untuk video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret hitung. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sebelum membahas matematika keuangan, perlu adanya pengulangan materi mengenai sistem bilangan, persen, eksponen, logaritma, deret hitung, dan deret ukur. Nah, ke beberapa matematika dasar ini harus kita kuasai sebelum melangkah ke materi matematika keuangan yang sebenarnya. Ya, jadi untuk matematika dasar ini adalah materi yang terakhir. Ya, untuk video selanjutnya kita akan masuk di matematika keuangan. Ya, oke. Untuk hari ini ya kita akan membahas tentang barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Jadi yang pertama, barisan dan deret hitung. Nah, yang pertama barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan dan pengurangan, atau sebuah barisan bilangan di mana setiap pasangan suku-suku yang berurutan itu memiliki selisih yang sama. Selisih itu dinamakan beda atau biasa disebut dengan atau disimbolkan dengan B. Ya. Dan bilangan yang menyusun suatu barisan itu disebut dengan suku. Ya. Nah, di mana suku ke N dari suatu barisan disimbolkan dengan UN. Suku pertama dari suatu barisan itu disimbolkan dengan huruf A atau U1. Ya. Jadi bentuk umum barisan aritmatika seperti ini ya. Jadi U1, U2, U3 sampai dengan UN. Ya, contoh. Ya, 2, 5, 8, 11, 14. Tadi kan barisan aritmatika itu berdasarkan penjumlahan dan pengurangan kan? Nah, 2 ke 5 itu berapa? 3 kan? Beda 3. Jadi 5 ke 8, 3. 8 ke 11 itu ditambah 3. 11 ke 14 ditambah 3. Berarti ini barisan aritmatika. Ya. Nah, seperti ini penjelasannya. Untuk suku pertama itu adalah 2. Suku pertama itu berada paling depan barisan. Ya, makanya dinyatakan dengan suku pertama. Ya. Nah, suku kedua adalah U2, suku ketiga adalah U3, dan suku keempat itu adalah U4. Ya, sampai dengan UN. Ya. Kemudian untuk rumus suku ke N atau UN, suatu barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana N itu adalah bilangan asli. Nah, rumus pembeda atau beda itu adalah U2 suku kedua dikurang suku pertama, atau UN dikurang UN kurang 1. Nah, pada contoh 1 di atas, ya, yang tadi, misalkan ditanyakan berapakah suku ke-10 dan suku ke-20 barisan tersebut. Nah, kita tulis diketahui barisannya adalah 2, 5, 8, 11. Nah, untuk A atau suku pertama itu adalah 2. Kemudian untuk B atau B untuk beda itu adalah 5 dikurang 2. 5-nya dari mana? Tadi kan rumusnya U2 kurang U1. Nah, berarti 5 dikurang 2, yaitu 3. Ya. Nah, kemudian ditanyakan apa? Yaitu suku ke-10 dan suku ke-20 barisan. Ya. Nah, jadi U10 dan U20 ya. Nah, sekarang rumus suku ke N. Yang digunakan adalah rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Jadi suku ke-10, ya. Jadi 10 ini adalah N-nya ya. Jadi U10 itu sama dengan 2 ditambah 10 dikurang 1. Ya. Satunya itu kan berasal dari rumus ya. Nah, 10 dikurang 1 dikali 3. 3 dari mana? Yaitu beda ya. Tadi bedanya 3. Nah, berarti 2 ditambah 9 dikali 3 itu sama dengan 29. Ya. Berarti suku ke-10 itu adalah 29. Nah, kemudian suku ke-20 atau U20 itu adalah dengan cara yang sama maka diperoleh 59. Ya. Nah, jadi diperoleh suku ke-10 dan ke-20 itu adalah 29 dan 59. Nah, jika dilanjutkan di barisan ini, ya,
maka letak suku ke-10 dan ke-20 dalam barisan aritmatika yang dimaksud itu adalah 2, 5, 8, 11. Di sini masih ada suku ke-5 sampai suku ke-9 ya diantaranya ini. Nah, hingga tiba di suku ke-10 yaitu 29. Berarti kalau misalkan kalian mau cari dengan cara manual boleh juga ya. Jadi 2 ditambah 5, 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3 itu adalah 14. Berarti suku ke-5 adalah 14. Sampai dengan suku ke-10 ya, semuanya ditambahkan dengan 3 ya. Ya, jadi suku ke-10 adalah 29. Nah, untuk cara manual ini terlalu lama ya. Nah, jadi kita menggunakan cara menggunakan rumus ya. Jadi menggunakan rumus ini merupakan salah satu trik juga untuk mencari nilai suku ke n dalam suatu barisan aritmatika ya, seperti itu. Kemudian kita melaju ke deret aritmatika. Nah, barisan dengan deret itu beda ya. Kalau barisan tadi dia adalah susunan ya, susunan suku ya. Sedangkan kalau deret itu adalah jumlah bilangan ya dalam suatu barisan aritmatika. Berarti ada barisan aritmatika kemudian dijumlahkan, maka itulah namanya deret. Ya, begitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Barisan aritmatika 2, 5, 8, 11. Kemudian deret aritmatikanya adalah 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 sampai seterusnya. Jadi deret itu sekali lagi adalah jumlah bilangan dalam satu barisan aritmatika. Kemudian bentuk umum deret aritmatika ya. Ini adalah A ditambah A tambah B. Kemudian suku ketiga A tambah 2B ditambah A tambah 3B sampai dengan A ditambah N kurang 1B. Ya. A ditambah N kurang 1B itu adalah rumus suku UN. Ya. Oke. Nah, rumus jumlah N suku pertama atau deret ya. Ini jumlah N suku pertama itu adalah sama saja kalau saya katakan deret aritmatika. Ya. Rumus jumlah N suku pertama dari suatu barisan dapat dicari dengan rumus berikut ya. Jadi dia dilambangkan dengan Sn. Sn itu adalah deret aritmatika atau jumlah N suku pertama. Jadi ini rumusnya N per 2 dikali A tambah NU ditambah UN atau Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1B. Ya. Dikarenakan UN A tambah N kurang 1B ya. Nah, daripada kalian pusing di sini ya, kita buat contoh dulu ya biar lebih mengerti. Nah, di sini ada contoh deret aritmatika ya. Ini deret aritmatika 7 tambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19 sampai seterusnya. Misalnya kita ambil N suku pertama. Jika kita ingin menentukan hasil dari deret aritmatika sebagai contoh untuk 5 suku pertama. Ini kan 5 suku pertama. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Dari contoh deret di atas, bagaimana caranya? Jadi ceritanya ini, kita ingin menjumlahkan kelima suku ini. Ya, bagaimana caranya? Nah, di sini saya menggunakan cara manual untuk yang pertama ya. Jadi kita langsung saja menentukan nilainya. Jadi untuk 5 suku pertama dengan cara manual ya seperti ini. 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19 sampai dengan sama dengan 65 ya. Ini cara manual. Nah, untuk 5 suku pertama masih mungkin kita menghitung manual seperti di atas. Bagaimana ya? Ini kalau dalam jumlah yang sedikit ya, kita bisa menentukan dengan cara manual. Nah, bagaimana kalau misalkan kita disuruh untuk menentukan jumlah dari 100 suku pertama? Misalkan di sini barisannya ada 100. Terus ada 100 barisan di sini kan? Nah, dari 100 barisan itu kita akan menjumlahkan semua suku-sukunya. Itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya kan? Nah, kalau kita gunakan cara manual. Jadi, untuk kali ini ya kita akan menggunakan rumus yang ini tadi yang saya tawarkan yang di atas ya. Jadi, rumus untuk mencari jumlah N suku pertama atau deret aritmatika ini.
ya. Nah, misalkan kita gunakan yang tadi ya. Misalkan untuk menentukan 5 suku pertama kan, kita akan bandingkan apakah dengan menggunakan cara manual dan cara menggunakan rumus, apakah sama nilainya. Ya, kita akan menentukan itu. Nah, jadi tentukan jumlah 5 suku pertama dengan menggunakan rumus. Ya, saya menggunakan rumus yang ini. Sn, ya. Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n kurang 1b. Ya. Oke. Jadi terserah kita menggunakan rumus yang ini atau yang ini. Ya. Tapi saya menggunakan, untuk kali ini saya menggunakan yang ini ya. Karena UN-nya belum diketahui kan. Oke, jadi langsung saja. Nah, untuk deret aritmatika adalah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19 ya, sampai seterusnya. Diketahui ya, cara menjawab yang paling bagus itu adalah yang pertama, langkah pertama adalah diketahui apa? A itu adalah suku pertama yaitu 7, kemudian diketahui B, beda yaitu 10 dikurang 7 itu adalah 3 ya. Jadi bedanya adalah 3. Nah, sekarang kita aplikasikan ke rumus. Ya. Jadi S5 ya, menentukan jumlah 5 suku pertama. 5-nya dari mana kalau ada yang bertanya ya. Jadi 5-nya itu adalah yang ditanyakan. Ya. Menentukan jumlah 5 suku pertama. Berarti N-nya 5. Kalau misalkan ditanyakan di sini menentukan jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya 10. Ya. Oke. Sekarang S5 itu sama dengan 5 per 2 dikali ya, 2. 5 per 2 kan 5, N-nya 5. Kemudian 2 dikali 7, A-nya adalah 7. Ya. Kemudian ditambah N-nya 5. Ya. Sekali lagi 5 dikurang 1 dikali dengan 3. 3 dari mana? Yaitu nilai B. Oke. Nah, sekarang dengan operasi aljabar, ya, silakan diperhatikan caranya. 5 kurang 1, 4. 2 kali 7, 14. Jadi, 14 tambah 12 itu kan 26. 26 dibagi 2 kan 13. Ya, jadi 5 dikali 13, 65. Sama kan? Nah, jadi ini cara manual dan ini yang dibawa cara menggunakan rumus. Ya. Jadi, dengan kita menggunakan rumus hanya membutuhkan baris, 2 baris. Ya. Nah, jadi misalkan ya, jadi jumlah 5 suku pertama dari deret aritmatika adalah 65. Terlihat bahwa dengan menggunakan rumus akan memperoleh jawaban yang sama dengan cara manual. Ya. Nah, sini saya ingin menguji kemampuan kalian apakah betul memahami atau tidak. Ya. Coba tentukan jumlah 8 suku pertama atau S80 dan jumlah 90 suku pertama atau S90 dari deret aritmatika. Contoh 2 ya, jadi ini. Jadi ini yang kalian harus tentukan S80 dan S90 ya. Oke. Jadi silakan di skip untuk video ini sebelum kalian lanjut ke ke kuis ya. Silakan dikerjakan dulu untuk yang ini. Nah, oke. Sekarang ya, catatan yang penting yang mesti kalian catat ya, adalah simbolnya. Nah, ini yang bikin kita biasa tidak bisa membedakan antara rumus suku ke N dengan jumlah N suku pertama. Ingat, kalau suku ke N itu adalah UN, sedangkan kalau berbicara tentang jumlah itu berarti kita SN. Ya. Jadi harus ditahu ini simbolnya. UN itu adalah rumus ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih. Sedangkan Sn itu adalah jumlah N suku pertama dari suatu barisan atau deret aritmatika. Ya. Nah, di sini saya juga siapkan ayat kuis pertama. Ya. Silakan dikerjakan 1, 2, dan 3 ya. Oke. Nah, sekarang ya. Ya, sekarang kita ke barisan dan deret ukur atau biasa disebut dengan deret geometri. Ya. Jadi yang pertama barisan geometri. Barisan geometri itu apa ya? Ya, jadi barisan geometri itu adalah barisan yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian atau pembagian. Nah, tadi kan barisan aritmatika itu berdasarkan penjumlahan dan pengurangan kan? Nah, sekarang bedanya dengan geometri. Kalau geometri itu berdasarkan perkalian atau pembagian. Nah,
Ini juga barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Nah, kalau kalau aritmatika, barisan aritmatika itu menggunakan selisih atau beda. Sedangkan kalau geometri, barisan geometri itu dia menggunakan perbandingan, ya, atau biasa dikenal dengan rasio atau perbandingan. Nah, ini disimbolkan dengan R. Untuk suku pertama barisan geometri itu disimbolkan dengan A, ya, sama dengan yang tadi. Ya, jadi bentuk umum geometri adalah A, AR, ya, AR pangkat 2, AR pangkat 3, ya, sampai dengan AR N kurang 1. Nah, untuk A itu adalah suku pertama, N itu adalah banyaknya suku, kemudian R itu adalah rasio atau perbandingan. Nah, kita ke rumusnya ya. Nah, untuk mencari rasio itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Oke? Atau UN dikurang UN kurang 1. Untuk mencari suku ke N, barisan geometri itu adalah UN, itu sama dengan AR N kurang 1. Ya, AR pangkat N kurang 1. Ya, langsung kita ke contoh ya, biar lebih paham. Oke. Ya, jadi sengaja saya setiap ada rumus atau ada persamaan, itu saya selalu memberikan contoh biar kalian paham. Ya. Oh, maksud dari persamaan ini. Nah, contoh, tentukan suku ke-12 dari barisan geometri. 1, 3, 9, 27, 81. Ya. Jadi diketahui ya, ingat selalu diketahui A, suku pertama adalah 1, R-nya adalah 3 dibagi 1. Tadi kan rumusnya suku kedua adalah 3, suku pertama adalah 1. Berarti 3 bagi 1 adalah 3. Jadi rasionya atau perbandingannya itu adalah 3. Nah, kemudian ditanyakan apa? Suku ke-12 atau U12. Nah, penyelesaian rumus suku ke N ya. UN itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, jadi U12 suku ke-12 itu sama dengan 1. 1 itu A. Nah, 3 itu adalah R. Nah, 12 dikurang 1 N. N itu kan 12 suku ke-12. Nah, N. Jadi 1 dikali 3 pangkat 11. 11-nya dari mana? Dari sini ya. 12 dikurang 1. Nah, 3 pangkat 11 itu adalah perkalian pangkat. Kan kemarin kita sudah belajar pangkat. Jadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 11. Menghasilkan 170.147. Jadi suku ke-12 itu adalah 177.147. Jadi kalau saya lanjutkan di sini, ini kan ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku kan? Kalau saya lanjutkan ke suku ke-12, maka dia di sini letaknya ini adalah bilangannya adalah 177.147. Oke? Nah, di sini saya siapkan uji kemampuan. Tentukan suku ke-20. Nah, ini lebih coba kalian tentukan suku ke-20 dari barisan geometri di atas. Berapa kira-kira kalian dapat? Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke deret geometri. Ya. Deret geometri. Nah, deret geometri itu adalah penjumlahan suku dalam barisan geometri. Tadi barisan itu adalah susunan. Ya. Nah, sekarang deret sama dengan tadi. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku dalam barisan aritmatika. Sedangkan yang ini penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Deret geometri itu disimbolkan juga dengan SN. Ya. Jadi deret itu simbolnya SN. Barisan simbolnya apa? UN. Oke, gitu aja. Nah, SN yang berarti jumlah N suku pertama pada barisan geometri. Jadi, kalau barisan geometri itu ya juga mempunyai dua rumus ya. Yaitu yang pertama, rumus yang pertama jika R-nya lebih besar dari 1 atau rasionya itu nilainya positif atau lebih besar dari 1, maka dia menggunakan rumus ini, yaitu SN sama dengan A, R pangkat N kurang 1, itu dibagi dengan R kurang 1. Kemudian, jika R-nya negatif atau rasionya negatif atau kurang dari 1, maka SN-nya itu sama dengan A. 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Ingat, untuk UN itu adalah SN dikurang SN kurang 1. Ya, boleh mencari suku ke N menggunakan rumus ini. Ya, jika diketahui jumlah
suku tertentu. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Contoh 4. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, 81. Nah, jadi 10 jumlah ya. Ini menyatakan jumlah, berarti itu Sn. Oke, diketahui A1, R-nya 3 ya. Ditanyakan adalah S10, berarti N-nya 10 ya. Nah, R-nya kan 3, berarti rumus yang pertama yang digunakan yaitu R lebih besar dari 1. Ya, rasionya lebih besar dari 1. Nah, jadi seperti ini. Ya, 3 pangkat 10 kurang 1 dibagi 3 kurang 1. 3 pangkat 10 itu kan 59.049 dikurang 1. Jadi 59.048 bagi 2 kan. 3 kurang 1 kan 2. Jadi hasilnya 29.524. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 29.524 ya. Oke. Jadi di sini ada kuis ya. Ada kuisnya, soal kuisnya 3 nomor ya. Di sini saya buat dalam bentuk soal cerita ya. Bagaimana kalian bisa menganalisis untuk soal ini. Jadi misalkan yang pertama, pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9 adalah 768. Suku ke-7 deret tersebut adalah kira-kira bagaimana caranya ya. Jadi ini sengaja saya tidak buat dalam bentuk barisan ya. Apakah kalian paham kalimat yang dibuat oleh soal ini atau tidak? Oke. Ya, jadi saya rasa cukup untuk pembahasan tentang deret dan barisan, geometri dan aritmatika ya. Oke, silakan dipelajari. Kalau belum paham diulang-ulang kembali ya video ini agar lebih paham lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton videonya ya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi matematika keuangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.